Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Kita bersyukur kasih Tuhan selalu menyertai kita di awal bulan ini, di bulan Oktober. Kita bersyukur kalau hari-hari kita selalu di dalam perlindungan kasih Tuhan, dan kita berharap pada bulan Oktober ini pun Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, menuntun dan mengajar kita untuk dapat menjalani hari-hari kita dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kasih setia Tuhan menyertai kami sampai hari ini. Berkati kami hari ini dan di sepanjang hari-hari kami, ajari kami untuk dapat melakukan hal-hal baik yang berkenan kepadamu. Oleh sebab itu kami mau belajar dari firman Tuhan. Berilah hikmat kepada kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan kami selalu dimampukan menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Rabu 1 Oktober 2025, tertulis dalam kitab Kolose 2 ayat 14. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Di sesado surat tangan ni nandopak hita, ima akapatik na maralohon hita, di padaudui, di lohoton tu silangi. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan menaklukkannya pada kayu salib. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan dalam kitab Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua kita, semua orang telah berbuat dosa. Dosa membuat kita merusak citra, image Allah yang ada pada kita. Gambaran Allah menjadi pudar, menjadi rusak karena dosa-dosa kita. Namun karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Yesus Kristus datang ke dunia untuk memulihkan, untuk mengembalikan image Allah yang ada pada kita. Ia memulihkan kehidupan kita. Hubungan kita yang telah jauh, yang telah terpisah dari Allah karena dosa-dosa, disambung kembali, dipersatukan kembali di dalam kasih Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kita pada hari ini, dosa-dosa itu dikatakan Paulus dalam kitab Kolose ini merupakan hutang, di mana hutang itu harus dibayar. Dosa-dosa kepada siapa? Kepada hukum Taurat. Hukum Taurat yang menjadi ketentuan dalam kehidupan umat. Hukum Taurat adalah role, patron kehidupan kita seharusnya. Tetapi karena kita tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna, maka Yesus Kristus datang untuk menggenapinya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dosa-dosa kita telah dihapuskan, telah dibawa ke dalam kematian di kayu salib. Yesus Kristus telah membayar hutang-hutang kita dengan lunas, dengan darahnya yang kudus. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita yang telah ditahirkan, tentu dosa-dosa kita yang telah dibayar lunas oleh darahnya yang kudus, tidak boleh menjadi sia-sia dalam kehidupan kita, bukan? Pengorbanan Yesus di kayu salib harus sungguh-sungguh menjadi perenungan bagi kita untuk menjalani hari-hari hidup kita dengan lebih baik. Yesus Kristus membayar hutang dosa kita dengan lunas. Tidak cicilan, tidak kredit, tetapi lunas, dibayar seketika itu juga. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mensyukuri kehidupan yang dianugerahkan kepada kita. Di dalam menjalani hidup kita dengan baik, di dalam menjalani hidup kita dengan damai di dalam kasih Kristus. Jangan lagi mau masuk ke dalam dosa.
terjerat oleh godaan dunia. Tetapi marilah berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan, di dalam jalan kasih-Nya, di dalam terang Kristus melalui firman-Nya. Biarlah firman Tuhan menjadi penuntun hidup kita, terang bagi jalan-jalan kita, supaya kita kuat, supaya kita mampu menghadapi segala pencobaan dunia. Ajaran-ajaran yang menyesatkan, itu yang ditakuti Paulus terjadi kepada jemaat di Kolose. Dan itu juga mungkin menjadi ketakutan atau kekhawatiran kita di dalam kehidupan ini, bukan? Oleh sebab itu, kuat dan teguhlah. Bagaimanapun dunia ini mencoba untuk merongrong iman kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Ingat saudara, dosamu telah dibayar dengan lunas. Dosaku pun telah dibayar dengan lunas. Kita tidak lagi punya hutang dosa. Kita tidak perlu lagi membayarnya, karena upah dosa ialah maut. Dosa-dosa yang telah ditebus membuat kita hidup, membuat kita beroleh kekekalan bersama-sama dengan Bapa di surga. Janji itu iya dan amin, dan telah dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penyelamatan yang telah dikerjakan Yesus Kristus secara tuntas di kayu salib membatalkan hutang dosa kita, membatalkan hukuman kematian bagi kita. Tetapi kehidupan yang kekal lah menjadi bagian kita. Bersyukurlah kita kepada Bapa di sorga di dalam Yesus Kristus yang telah menghapus dosa-dosa kita. Kematiannya itu adalah menjadi catatan penting dalam kehidupan orang-orang percaya. Membuat kita tidak lagi dituntut di dalam dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita tidak lagi dituntut untuk dijatuhi hukuman di dalam kehidupan kita. Dosa telah dibatalkan selama-lamanya dan di dalam kematian Yesus Kristus. Dan kematian Yesus Kristus itu memberikan kepada kita kehidupan yang baru, hidup yang bebas dari dosa. Kita tidak lagi diperbudak oleh iblis, diperbudak oleh dosa-dosa, melainkan kita telah dipulihkan, kita telah ditebus, dan kita diangkat menjadi anaknya. Inilah sukacita kita yang besar di dalam kehidupan kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan, kekasih hatinya, yang berhak mendapat warisan yang kekal, yaitu sorga yang abadi. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami kepadamu untuk penebusan yang telah Engkau kerjakan ya Yesus di dalam kehidupan kami. Betapa tidak layaknya kami, tetapi Engkau melayakkan kami. Betapa berdosanya kami, tetapi Engkau memulihkan dan menghapus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan yang begitu besar di kayu salib untuk keselamatan kami. Mampukanlah kami menjalani hidup kami lebih baik mulai hari ini, supaya kami tidak lagi jatuh ke dalam dosa, supaya kematian Yesus Kristus tidak menjadi sia-sia. Bapa, tolonglah kami, kuatkanlah hati dan iman kami untuk tetap teguh berjalan di dalam kebenaran kasih-Mu. Ajari kami untuk dapat menjadi lebih baik seperti yang Engkau kehendaki. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tidak berlalu begitu saja dari pendengaran kami. Tetapi biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar, menuntun dan mengajar kami, menjalani hidup kami lebih baik lagi. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami. Ajarilah kami ya Bapa melakukannya dengan baik, seraya memohon pertolongan dan belas kasih Tuhan, sehingga pekerjaan kami boleh berhasil dan berbuah. Berkati kami di dalam segala perencanaan hidup kami. Jangan biarkan kami mengandalkan pikiran dan kekuatan kami, tetapi Engkaulah ya Tuhan yang menjadi kekuatan dan andalan kami. Berikan keteguhan dan pengharapan bagi mereka yang sedang bergumul. Berikan sukacita bagi mereka yang sedang berduka cita. Dan pulihkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah kesembuhan yang daripada Tuhan terjadi dalam hidupnya. Dan saudara-saudara kami semua dapat kembali melihat betapa besar kasih-Mu, betapa baiknya Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami semua selalu memuji dan memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.